Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad. Saya adalah dosen pengampu untuk kelas pengenalan komputasi untuk kelas 09. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang struktur dasar program prosedural di minggu keempat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi tujuannya dapat menjelaskan struktur dasar dari program prosedural, kemudian menjelaskan abstraksi data dan jenis-jenis tipe data, kemudian menjelaskan makna dan menggunakan variabel, kemudian menjelaskan dan menggunakan perintah dari assignment dan juga input dan outputnya. Sejarahnya, Python itu adalah bahasa pemrogramming atau bahasa pemrograman tingkat tinggi dan diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 91. Sebenarnya Python ini mendukung berbagai paradigma pemrograman, tapi dalam kuliah ini hanya akan menggunakan paradigma prosedural. Apa itu paradigma prosedural? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi pada setiap bahasa pemrograman ada namanya interpreter atau bagaimana si program itu menerjemahkan programnya. Jadi ada yang untuk menandai suatu blok pada program, kita akan belajar lagi. Kemudian case sensitif, yaitu suatu pemrograman itu dia itu sensitif terhadap perbedaan misalnya huruf kapital dan huruf biasa, kemudian besar dan kecil ya, kemudian tanda baca dan segala macam. Nah, Python ini dia itu tergolong bahasa pemrograman yang strong dan dynamically typed. Jadi apa itu? Jadi strong type, yaitu tipe data variabelnya ditentukan oleh nilai yang ditentukan pertama-tama atau nilai yang diinput pertama-tama. Kemudian dinamik, ya itu juga dinamik, nilainya itu dapat berubah-ubah. Nah, struktur dasar algoritmanya itu dia terdiri dari program, kemudian kamus, kemudian algoritma. Ya, jadi contohnya ya, jadi memberi judul pada program, kemudian mendeklarasikan kamus, walaupun sebenarnya kamus ini seperti pembantu untuk kita mendesain suatu program. Tidak harus ada kamus pada setiap program, tapi ini akan berguna bagi kita saat belajar untuk mendefinisikan algoritma di bawahnya. Kemudian algoritma atau langkah-langkah algoritmik untuk penyelesaian suatu masalah. Ya, ini contoh program sederhana. Kamus belum diperlukan karena nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tipe data. Kemudian algoritmanya merupakan print dari kata-kata hello world. Nah, pada Python atau bahasa pemrograman manapun terdiri atas 3 proses. Prosesnya adalah input, memasukkan suatu nilai, kemudian diproses nilai tersebut hingga menjadi suatu nilai yang baru di output. Di Python, input dapat berupa seperti yang ada di ruas sebelah kiri. Kemudian prosesnya, yaitu A plus B, dari nilai yang sudah di-input sebelumnya. Kemudian mendeklarasikan outputnya, atau hasil yang didapatkan dari proses yang dilakukan di tengah ini. Kalau diterjemahkan menjadi suatu diagram alir akan menjadi seperti di gambar ini. Pada setiap diagram alir terdiri dari mulai dan selesai, yaitu di mana program itu akan mulai dan selesai. Kemudian ada suatu proses digambarkan dengan kotak berbentuk persegi panjang, kemudian kotak berbentuk trapesium adalah suatu nilai yang kita input dan hasilnya. Kemudian jika ada pilihan pada suatu program tersebut, maka akan digambarkan dengan bentuk seperti layang-layang. Untuk alur berbentuk seperti panah-panah. Jika kita susun menjadi suatu diagram alir yang utuh, akan menjadi seperti ini. Dari mulai, kemudian dimasukkan nilai, yaitu input berbentuk trapesium, kemudian menjalani suatu proses, yaitu berbentuk persegi panjang, kemudian menjadi nilai lagi, yaitu outputnya berbentuk trapesium, dan selesai.
Nah, contoh pemrograman lainnya, struktur dasar pemrograman, yaitu terdiri dari program, kamus, dan algoritma. Misalnya judul programnya adalah tes. Kemudian ada subbab judulnya yaitu menghitung A plus B, yaitu untuk spesifikasi program tes tersebut. Kemudian deklarasi variabelnya. A dan B ini bentuknya apa? Apakah angka, ataukah huruf, ataukah angka desimal, ataukah nilai benar atau salah? Kita deklarasikan di sini. Deklarasi di sini hanya sebagai pembantu kita untuk mendeklarasikan nanti algoritmanya. A dan B berbentuk integer atau angka integer ya. Kemudian algoritma atau notasi algoritmik untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Masalah di sini adalah menghitung A plus B. Pertama kita input nilai A dan B-nya berapa, kemudian hitungannya dideklarasikan dalam bentuk A misalnya, atau bisa dalam bentuk nilai yang lain menjadi X sama dengan A plus B. Nanti akan outputnya menjadi output A, kemudian output nilai B. Ya, kemudian jika dideklarasikan dalam bentuk diagram alir akan menjadi input nilai A dan B, kemudian prosesnya A dan B akan membentuk menjadi A, kemudian outputnya, output dari nilai yang sudah diproses. Ya, contoh programnya seperti yang tadi, menghitung nilai A dan B. Akan menjadi seperti ini kalau dituliskan ke dalam algoritma. Jadi di sini ada tanda pagar ya, tanda pagar menandakan kalau garis atau suatu baris pada line program tidak akan dieksekusi. Jadi dianggap seperti tidak ada. Jadi yang dieksekusi ya adalah program yang tidak mempunyai tanda pagar. Seperti di A, B, kemudian prosesnya, kemudian di outputnya. Ya, komentar seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya harus diawali oleh tanda pagar. Jadi ini adalah program yang tidak akan dieksekusi pada Python. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang data, tipe data, kemudian jenis-jenis variabel data dan segala macam ya. Ya, pertama jika kita mendefinisikan suatu nilai 90, maka definisi nilai tersebut tidak jelas, bisa disebut sebagai abstraksi data. Oleh karena itu kita perlu definisikan kembali nilai 90 ini termasuk dalam jenis tipe data yang apa. Apakah dia adalah suhu air, maka akan menjadi 90 derajat Celcius, atau berat badan menjadi 90 kg, atau kecepatan menjadi 90 meter per second kuadrat misalnya. Ya, jadi abstraksi data tersebut adalah bagaimana kita mengerti suatu data tersebut akan digunakan pada suatu program. Nah, kamus di Python, kita dalam proses belajar di kuliah ini harus menggunakan kamus ya. Jadi agar kita terbiasa dan agar selalu ingat bahwa kamus yang digunakan adalah pada bagian kamus, kamus ini dipakai untuk mendeklarasikan nama-nama yang digunakan dalam program. Jadi membantu kita untuk mengingat variabel-variabel atau nilai-nilai apa saja yang dideklarasikan sebagai suatu input pada nantinya akan diproses ya di algoritma. Kemudian, nah tipe data, ada data yang terdiri dari angka, huruf, dan lain-lain ya, nanti kita akan bahas. Kalau data umur akan menjadi kumpulan angka. Kemudian kalau nama dibentuk dari serangkaian huruf. Untuk setiap data itu pun juga memiliki rentang atau range yang berbeda-beda. Jadi misalnya umur, rentangnya mungkin hanya 1 sampai 100 saja. Kalau nama mungkin hanya 1 sampai 50. Jadi tidak ada nama yang melebihi 50 huruf. Nah, kita akan membahas tentang tipe data.
Tipe data ada yang terdiri dari tipe data atas bilangan bulat ya, yaitu tipe data angka, tapi angkanya itu hanya bilangan bulat, tidak desimal. Nah, itu tergolong dari tipe data integer. Baik itu negatif, kosong, positif, tapi dia adalah bilangan bulat. Kemudian, tipe data boolean itu adalah tipe yang terdiri dari nilai benar atau salah. Nah, tipe data dasar yang digunakan pada bahasa pemrograman pada umumnya ya, ada nama tipe data boolean, yaitu true atau false. Kemudian angka ini ada angka yang bilangan bulat, yaitu integer, kemudian floating point atau terdiri dari desimal, bisa pi ya 3,14 atau dan lain-lain. Kemudian kompleks yang tidak akan kita gunakan di kelas ini. Kemudian kalau huruf bagaimana? Itu akan disusun dalam bentuk data string. Tapi kalau kita mendeklarasikan suatu huruf, suatu kata-kata harus dengan tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Mirip seperti string, yaitu karakter atau char, yaitu karakter huruf, yang hanya ditandai dengan tanda kutip tunggal, jadi hanya satu tanda kutipnya. Baik, ini adalah suatu contoh dari penentuan tipe data variabel tertentu ya. Jika kita ingin mendeklarasikan umur, maka dia harus berupa integer, yaitu bilangan bulat. Tidak mungkin umur itu 25,5 tahun, sangat jarang terlihat. Kemudian kota, akar string, nama juga string, suhu itu integer atau float karena bisa saja dia itu 37,5 derajat Celcius. Kemudian luas juga sama, kemudian berat badan juga bisa integer atau float, kemudian NIM bisa dia itu berupa integer karena dia adalah suatu deret angka, tidak mungkin dia mempunyai desimal ya, tidak mungkin float, tapi bisa juga string. Nah, kemudian kita membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang mempunyai tipe data tertentu, misalnya string, integer, atau apapun itu, sesuai dengan deklarasi sebelumnya. Apakah deklarasi itu berbentuk integer, atau string, atau lainnya ya. Kemudian, variabel ini merepresentasikan suatu makna di dunia nyata yang ingin diolah dalam suatu program. Misalnya, ingin menjumlahkan beberapa angka, yaitu sum, kemudian nilai maksimum pada suatu angka, misalnya max atau nilai minimum, atau dan lain-lainnya. Kemudian penggunaan variabel ini sendiri dapat digunakan pada saat deklarasi supaya namanya itu dikenal dan diketahui tipe datanya. Kemudian pada saat ingin memanipulasi nilai yang sudah dideklarasikan. Ya, contohnya dari deklarasi dan inisialisasi suatu variabel. Pertama didefinisikan I dan A-nya itu dalam bentuk integer ya, tapi di sini digunakan di kamus ya, jadi tidak akan terdefinisikan di algoritma. Ya, algoritma harus didefinisikan lagi apakah itu integer atau bukan. Nah, kemudian I ini nilainya 100. Dideklarasikan ya, variabelnya itu I itu 100 angkanya. Kemudian A adalah perkalian dari I dari 100 dikali 50. Maka A ini akan menjadi 50 kali 100 ya. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan variabel agar dapat digunakan di baris selanjutnya, agar dapat terus diproses? Pertama, variabel hurufnya itu harus nyambung, jadi nggak boleh ada spasi. Kalau ingin pakai spasi harus pakai underscore. Kemudian harus cari nama variabel yang bisa dimengerti. Misalnya rata-rata dari X akan kepanjangan gitu ya. Jadi mungkin average AVG X akan lebih mudah. Atau boleh saja dengan kata-kata yang panjang, tapi asal bisa dituliskan dengan tepat karena jika kekurangan satu huruf maka proses pada tahap selanjutnya tidak akan dapat bisa diproses. Baik, untuk pemasukan nilai dan input dan output dari suatu proses kita akan bahas selanjutnya. Jadi
pada pemberian nilai, yaitu seperti variabel ya, jadi suatu variabel kita tentukan nilainya, atau bisa juga ditentukan oleh user. Jadi pada tahap pemberian nilai ada istilahnya ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu harus variabel, dan ruas kanan itu harus ekspresi nilai dari variabel yang ingin dimasukkan. Jadi contohnya ya, jadi nggak boleh kebalik ya. Jadi 10 sama dengan I itu salah, akan error nantinya. Jadi contohnya I atau variabel I sama dengan 10, sama dengan nilainya. Kemudian nama sama dengan tanda kutip Maya. Ini tandanya kan dia string. Tapi kalau tanda kutip yang satu dia bisa string, bisa karakter ya, bisa char. Tapi kalau kebalik nanti Python-nya bingung. Nah, kemudian didefinisikan lagi X itu sama dengan apa? Sama dengan I ditambah 10. Jadi I-nya 10 ditambah 10, jadinya X-nya itu akan sama dengan 20. Ya, pada saat kita memasukkan suatu nilai, bisa saja nilai tersebut berupa angka atau huruf atau desimal. Jadi bisa ditambahkan di sini ya. C misalnya sama dengan harus integer, kemudian diinput nilainya. Atau D sama dengan harus float, kemudian dimasukkan angkanya. Ya, jadi ini merupakan contoh-contoh konversi tipe yang penting harus diketahui. Pertama ada integer dari X, yaitu mengkonversi X menjadi integer, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini kita sudah lihat pada program-program sebelumnya, pada output ataupun input bisa berupa print ya. Jadi print dari nilai A, A-nya harus kita input dulu. Kemudian print dari hello, hello-nya sudah didefinisikan di sini. Nah, kemudian jika print hello world ditambah string dari A, nilai A-nya ini berapa? Nanti akan diinput kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah akhir dari segmen pertama kuliah pengenalan komputasi untuk modul struktur dasar program prosedural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.